Dalam Yesaya 44 ayat 1-8, hari ini kita akan merenungkan bagaimana Tuhan ingin memperbaharui kepercayaan diri kita. Tuhan berkata jangan takut pada ayat 8. Tidak ada alasan untuk takut. Itu adalah kenyataan. Yesaya menulis kitab ini kepada orang-orang yang berada di pengasingan. Karena ketidaktaatan mereka dan pemberontakan melawan Tuhan. Saat itu, mereka menderita. Mereka didisiplinkan karena pilihan buruk mereka. Dan sepertinya, semua janji Tuhan dan semua tujuan Tuhan ditahan. Pasal ini ditulis untuk memberikan pemahaman mengenai kepercayaan diri yang diperbarui. Kepercayaan yang datang dari melihat isi hati Tuhan dalam pembacaan ini. Itulah yang Yesaya coba komunikasikan kepada kita di sini untuk tidak mengandalkan diri sendiri. Saya ingin memperlihatkan kepadamu bagaimana cara Tuhan membantu kita melihat kepercayaan diri saat kita melihat hatinya. Pertama, kepercayaan diri datang dari mengetahui kebaikan Tuhan. Apakah kamu mendengar cinta, kasih sayang, dan kelembutan yang keluar dari ayat-ayat ini? Tapi sekarang, dengarlah, hai Yakub. Hamba yang disebut di sini jauh lebih dari seorang hamba, tapi Israel, bangsa yang telah kupilih. Tuhan mengatakan, Aku membentukmu sejak dari kandungan, dan Aku yang menolong engkau. Jangan takut, hai hambaku Yakub, hai Yeshurun yang telah Aku pilih. Kata Yeshurun itu menarik. Itu hanya muncul 3 kali dalam Perjanjian Lama. Dan itu semacam julukan yang diberikan Tuhan kepada Yakub, atau secara kiasan, kepada bangsanya yaitu Israel. Itu semacam istilah kasih sayang, atau menunjukkan rasa kasih. Dan kemudian Tuhan melanjutkan dengan berkata, bukan hanya untuk orang Israel, tapi memperluas itu melalui semua kepunyaannya, bagi mereka yang dipanggilnya, bagi mereka yang percaya padanya. Apakah kamu melihat hati Tuhan? Ia berkata, hatiku untuk semua orang. Bukankah itu yang kita rindukan? Untuk dikenal, untuk diberi nama, untuk dicintai. Apakah kamu melihat kebaikan Tuhan dalam hal itu? Kepada Yakub dan keturunannya, kepada penipu, kepada seorang pembohong, kepada orang yang tak bisa dipercaya, kepada orang-orang yang diselamatkan oleh anugerahnya. Yesaya memberi petunjuk bagaimana itu akan terjadi. Saat kita melihat kepada Yesus dan apa yang tertulis pada takdirnya, saat dia mencurahkan hidupnya di kayu salib, dan paku didorong ke tangannya, dan cintanya tertulis dalam hidupnya sendiri. Darah diberikan untuk memberi kita nama baru karena kebaikannya, kebaikan Tuhan kepadamu di dalam Yesus Kristus. Jika kita sudah mengetahui kebaikan Tuhan di dalam Yesus Kristus, bagaimana kita memberikan hidup kita untuk orang lain? Apakah itu mencerminkan kebaikan Tuhan padaku sebagai orang yang tak layak? Karena kita memiliki tanda ini, sebagai putra dan putri karena anugerah Tuhan. Aku milik Tuhan, aku anak Tuhan. Dari situlah kepercayaan diri berasal. Bukan dari menyalahkan diri sendiri karena kesalahan, bukan dari kepercayaan pada apa yang telah kita capai, atau apa yang dapat kita hasilkan. Tetapi, saya milik Tuhan. Hanya karena orang-orang ini tinggal di Babel. Tidak berarti mereka harus hidup seperti orang Babel. Bukan berarti kita harus didefinisikan dengan apa yang dikatakan budaya di sekitar kita. Hidupmu dan hidupku menceritakan kisah lain, yaitu dengan cara kita bertindak seperti kita hidup saat ini. Cara kita berbicara tentang identitas dan kepercayaan diri di dalam Kristus, dan nama yang kita miliki dalam Yesus Kristus. Dan kemudian, kedua, kepercayaan datang dari mempercayai niat baik Tuhan. Kepercayaan pada niat Tuhan terhadap kita. Lihat di ayat 3 dan 4, dan apa yang Tuhan katakan, akan Dia lakukan. Aku akan mencurahkan air ke tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering, dan mencurahkan rohku pada keturunanmu, dan berkatku atas anak cucumu. Dan mereka akan tumbuh seperti rumput, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Itu hidup, itu berkembang. Sebenarnya, Tuhan ingin mengatakan, Aku ingin memberkatimu, aku ingin memberimu kekuatan, aku ingin memberi kamu harapan dan sukacita.
Aku ingin memberimu hidupku. Aku ingin mengisi hidupmu dengan rohku sendiri. Inti dari janji dalam ayat 3. Aku akan mencurahkan rohku, dan itu tidak seperti hanya beberapa tetes di sana-sini. Aku akan menuangkan air ke atas tanah yang haus. Aku akan mencurahkan rohku seperti pohon-pohon gandarusa. Itu menunjuk ke realitas yang lebih besar, bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu pada umatnya. Jika kita mengetahui kebaikan Tuhan dan percaya pada niatnya kepada kita, kita seperti pohon yang akarnya tenggelam jauh di bawah tanah, bahkan dalam kenyataan gurun kering. Dan itu mungkin menggambarkan hidupmu sekarang. Itu mungkin periode kekeringan dan kerinduan dan kehausan. Namun, Tuhan berjanji, kita akan menemukan kepenuhan dan kepuasan. Apa yang Dia bawa padamu, apa yang kamu alami, apa yang sedang kamu lalui, niatnya bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk memberimu hidup dan sukacita dan kepuasan dari apa yang dirindukan jiwamu. Itu menunjuk pada sebuah realitas akhir, di mana tidak akan ada lagi rasa lapar dan haus. Dan ada janji di sana serta harapan bahwa jika kita mengakar dalam firman Tuhan, dalam janji Tuhan, dengan harapan niatnya, kita akan tahu akan ada kehidupan pada janji dan jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Ketiga, kepercayaan diri yang datang dari apa yang Tuhan katakan tentang kita. Yesus datang untuk memberi kita kehidupan di tengah kekeringan, oleh Roh-Nya yang hidup di dalam kita. Karena roh yang mengilhami dalam Yesaya 44 ini adalah roh yang Tuhan janjikan untuk kita saat kita bersandar padanya dan hidup di dalam Dia. Dan kemudian kepercayaan diri itu meluap dengan harapan. Karena tujuannya adalah untuk berbuat baik dan membawa kita pada kehidupan. Kita senang mengetahui bahwa kita dikenal dan dicintai Tuhan. Dan sungguh luar biasa bahwa Tuhan berniat untuk berbuat baik. Tuhan adalah satu-satunya Tuhan. Dia satu-satunya kepercayaan yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Maksudku, Dia layak disembah, Dia layak dipuji. Tidak ada yang dapat menyaingi Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupmu. Tidak ada yang dapat membatalkan rencana dan tujuan Tuhan atas hidupmu. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang mengejutkan Tuhan. Tidak ada yang di luar kendali Tuhan, dan komitmennya adalah memenuhi semua yang Dia katakan dan yang akan Dia lakukan. Tidak ada penebus lain, tidak ada sistem, pihak, orang, platform, atau agenda yang akan membawa kerajaan sorga, kebenaran, sukacita, dan kedamaian di bumi ini, kecuali Tuhan sendiri. Bukan berarti kita apatis. Itu tidak berarti kita tidak peduli dengan apa yang terjadi di dunia ini. Kita tidak akan pernah sampai di sana dengan kekuatan kita sendiri. Namun komitmen Tuhan adalah bekerja melalui umat-Nya untuk membuat perbedaan di dunia ini. Dia adalah fondasinya. Dan karena itu tidak ada alasan untuk panik. Tuhan ada di balik layar. Itu undangan. Itu adalah dorongan. Itu pengingat. Dan semua hal yang terjadi dalam hidup kita adalah hal-hal yang baik untuk rencananya. Karena kita memiliki Bapa yang jauh lebih baik, yang berdiri di atas, di belakang, dan dalam segala hal. Amin.